Bu, ada perundungan di sekolah SMA Budi Pekerti. Bu, saya boleh minta restu buat jadi guru di SMA Budi Pekerti nggak? Iya deh, boleh. Ibu dongak ya, muka-muka sampean tekan SMA Budi Pekerti. Doain ya Bu. Jabatanku kini untuk yang terakhir kali kita berbincang tentang memori di masa itu. Peluk tubuhku, usapkan juga air mataku. Kita terharu seakan tiada bertemu. Selamat datang di SMA Budi Pekerti Baskara. Kami membutuhkan guru muda dengan semangat baru seperti kamu. Terima kasih Bu. Saya akan melakukan perubahan positif di sini. Seperti pendekatan terhadap siswa. Saya setuju. Tapi perubahan itu tidak mudah, apalagi di sini masih mempertahankan cara yang lama. Ya, silakan Bu Mirna. Permisi, Bu. Ya. Jadi bagaimana ya, Bu? Oke, di sini saya ingin memperkenalkan beliau, Bapak Baskara, guru muda, guru baru di sini ya. Beliau adalah lulusan dari luar negeri. Kamu lulusan luar negeri ya? Semoga kamu tahu ya, di sini bukan sekolah internasional. Anak-anak di sini hanya perlu disiplin yang keras. Saya percaya disiplin itu penting. Tapi mungkin kita akan coba dengan cara baru. Mungkin dengan cara refleksi diri. Refleksi. Anak-anak di sini tidak perlu refleksi. Mereka hanya perlu didikan yang keras. Mata lo mana? Lu apa anjing bilang gitu? Saya berantem. Hah? Gimana tuh? Dio, Bapak mendengar kamu terjadi masalah. Bisa ceritakan sedikit tentang masalah itu tadi? Mereka provokasi Pak, saya nggak terima dihina terus. Bapak mengerti, tapi apakah setelah berkelahi masalah itu jadi selesai? Enggak Pak, malah tambah ribet. Itu dia Dio. Bapak sangat menyesalkan perkelahian tadi, tapi coba kita refleksi diri. Setiap yang kamu lakukan pasti ada alasannya. Dan setiap alasan pasti punya pembelajaran untuk tidak mengulangi hal yang sama. Sekarang coba refleksi diri. Bapak minta kamu memejamkan mata, terus mengambil napas dan hembuskan sedikit. Sekarang rasakan apa yang kamu tadi rasakan. Apakah malu atau marah? Bapak ingin kamu jujur tentang hal itu. Iya Pak, rasanya malu, marah, dan nggak merasa dihargai. Bagus sekali Dio. Sekarang
coba tanamkan dalam dirimu sendiri bahwa kamu tidak harus sempurna dan kamu akan berusaha. Saya akan berusaha. Nah, emang refleksi diri ini bisa membuat kita meredakan emosi marah atau malu, bahwa kamu sempurna, akan tetapi orang tidak melihat itu. Saya merasa sedikit lebih tenang, Pak. Kayaknya ini bisa bikin saya lebih kuat tanpa harus marah-marah. Nice deal. Sekarang terapi itu bisa kamu lakukan mulai dari sekarang, mau di rumah, di sekolah, atau di luar. Oke? Saya akan coba, Pak. Ya. A few moments later. Gimana anak-anak? Paham semuanya? Paham. Sari. Kamu kenapa? Selalu saja seperti itu. Maju kamu. Sari, kenapa kamu berhenti? Jangan. Dari tadi jelas depan. Permisi Bu Lina, bolehkah saya berbicara dengan Sari? Selamat. Makasih Bu. Apa yang membuatmu takut, Sari? Saya takut gagal, Pak. Saya takut semua orang yang saya bodoh. Bapak mengerti. Kegagalan itu bagian dari belajar, Sari. Tapi coba renungkan. Hal apa yang membuat kamu mengurangi ketakutan itu lain kali? Mungkin mencoba lebih tenang dan tidak memikirkan kata orang. Nah, itu dia. Coba sekali-kali renungkan diri, refleksi diri atau terapi diri. Sekarang coba pejamkan mata dulu. Tarik nafas, buang perlahan-lahan. Dan ingat-ingat, terakhir kamu merasa ketakutan dan tertekan. Gimana rasanya, Sari? Rasanya sesak, Pak. Jantung saya berdebar. Saya merasa sangat kecil. Sekarang kamu ngomong pada diri sendiri bahwa kegagalan itu tidak membuat kamu bodoh dan tidak membuat kamu tidak berhasil. Gimana sekarang rasanya? Lebih tenang, Pak. Jadi saya nggak perlu takut lagi ya, Pak, dengan pendapat orang lain. Tepat sekali. Jadi jangan peduli ke pendapat orang lain, tapi pahami aja bagaimana kamu menilai dirimu sendiri. Terima kasih, Pak. Saya akan lebih menghargai diri saya sendiri. Pejamkan mata ini. Aduh, gimana sih?
Jalan tuh pakai mata, buta ya kamu? Bajunya aja lusuh. Ih, sepatunya gini aja. Dasar miskin. Yuk cabut, sampah, najis. Kamu nggak apa-apa? Ikut saya ke belakang. Nina, kamu di sini merasa aman. Kamu boleh berbicara apa aja. Saya merasa takut, Pak. Mungkin memang ada yang salah sama saya. Rasanya kenapa saya selalu jadi korban? Perasaan itu wajar, Nina. Sekarang apa yang sebenarnya kamu rasakan? Saya merasa takut dan rendah diri, Pak. Setiap kali mereka mengejek, saya merasa makin tidak berharga. Nina, pandangan rendah diri itu karena kamu melihat dari pandangan orang lain, bukan dari kamu sendiri. Coba pejamkan mata sejenak. Bayangkan kamu di depan cermin, terus cermin itu adalah diri kamu sendiri. Apa yang kamu lihat? Saya melihat seorang gadis yang merasa takut dan tidak cukup baik, Pak. Itu hanya perasaan kamu sekarang aja. Itu hanya perasaan sementara. Coba lihat lebih dalam lagi. Itulah kamu yang sesungguhnya. Kamu yang apa sih yang berbeda dari kamu? Saya suka membantu teman-teman. Saya suka menggambar dan saya punya mimpi ingin menjadi desainer. Bagus, Nina. Itu dia. Selalu ingatlah impianmu dan pencapaianmu. Saya akan mencoba, Pak. Tapi bagaimana kalau rasa takut itu datang lagi? Saya merasa lumpuh, terkadang tidak bisa melawan. Setiap kali rasa takut itu datang, ingat latihan ini. Pejamkan mata, hembuskan napas, terus buang perlahan-lahan. Ingat pada impianmu. Saya ingin menggapai impian saya, Pak. Saya ingin menjadi seseorang yang kuat dan tidak takut melawan. Itu adalah tujuan yang sangat baik. Setiap langkah kecil yang kamu lakukan, seperti lebih pede ngobrol sama teman-temanmu atau berdiri tegak tuh, itu adalah langkah kecil yang membantumu lebih baik lagi. Udah mau dengerin semua curhatan aku. Assalamualaikum. Pintu aja lama. Tumben kamu di rumah. Ada waktu buat anak. Kapan kamu ngomong kayak gitu, Mas? Biasanya kan kamu sibuk. Mas, kamu pikir aku nggak tahu yang kamu lakuin di belakang aku itu apa? Pulang telat, keluarga nggak dipeduliin. Silvi, siapa lagi tuh Silvi? Sibuk siapa? Jangan kamu so tahu situ. Dia yang kamu ajak ke liburan kan? Itu yang aku pengenin, Mas. Kenapa bukan aku yang kamu ajakin? Mana buktinya? Bukti? Nih, makan tuh bukti. Kamu juga sama aja, gak pernah ada waktu di rumah. Gak pernah lihat Lana. Kenapa ya? Silvi kenapa? Dia lebih perhatian dibanding kamu. Stop! Kalian berdua itu sama aja tau gak? Gak pernah ada waktu buat aku. Kalian itu sama-sama gak pernah ngertiin perasaan aku. Permisi, Pak.
akhir-akhir ini kamu tampak murung dan sering tidak fokus. Apakah ada yang ingin diceritakan? Saya lelah, Pak. Saya ditekan oleh kedua orang tua saya untuk jadi yang terbaik. Bahkan untuk lomba OSN ini saya harus menang. Saya ngerasanya sesek, Pak. Saya nggak bisa bernafas. Pasti itu sangat berat sih. Tekanan di rumah dan ekspektasi yang tinggi bisa membuat siapapun merasa tertekan. Kamu nggak sendirian, Lar. Dan aku di sini bisa membantumu. Makasih, Pak. Tapi orang tua saya itu cuma maunya hasilnya aja, Pak. Kalau untuk mereka tahu saya berusaha sampai sekuat ini, mereka nggak akan mau tahu. Mereka bahkan kayaknya nggak peduli, Pak, untuk usaha saya. Karena terkadang kita perlu memberi ruang untuk mendengarkan diri kita sendiri, bukan hanya memenuhi harapan orang lain. Coba kita lakukan refleksi sebentar. Pejamkan mata dan tarik napas dalam-dalam. Sekarang bayangkan dirimu berdiri di suatu tempat yang tenang, tempat yang membuatmu merasa damai, bisa tepi pantai, taman, atau tempat lainnya. Tempat di mana kamu bisa benar-benar mendengarkan suara hatimu tanpa tekanan. Saya membayangkan di belakang sekolah, Pak, karena taman itu sepi, terus tenang. Bagus sekali. Sekarang di taman itu kamu bayangkan apa yang kamu inginkan untuk merasa tenang. Bukan hanya harus memenuhi keinginan orang tua atau orang lain. Saya ingin bebas berprestasi, tapi juga bebas untuk berhenti jika saya lelah. Dan mereka melihat hasil dan usaha saya, bukan hanya hasilnya saja, Pak. Itu keinginan yang sangat wajar, Lana. Coba kita terapi diri dan yakinkan bahwa usahamu itu cukup, dan lakukan itu berulang kali. Terima kasih, Pak. Saya sudah merasa lebih tenang sekarang. Untuk kata-kata Bapak akan saya ingat-ingat terus kalau lagi saya tertekan nanti. Bagus, Lana. Ingat, apapun yang terjadi, kamu udah melakukan yang terbaik. Kamu gak harus sempurna. Apakah Bapak ada waktu sebentar? Ada yang ingin saya obrolkan? Kantor saya. Pak Baskara tadi melihat Bu Mirna tidak? Kalau tidak salah ada di kantin. Baik, sebentar saya hubungkan Bu Mirna dulu.
metode refleksi yang kamu terapkan sudah membawa perubahan, Pak Baskara. Apakah kamu sudah merasa mencapai hasil yang kamu inginkan? Saya percaya perubahan itu proses, akan tetapi sekarang anak-anak udah mulai tahu tentang diri mereka sendiri. Mereka bukan takut untuk dihukum, dia tahu kenapa dia harus berubah. Mungkin memang ada sesuatu yang dapat kita pelajari dari pendekatan ini, Bu. Saya setuju. Kita akan beri waktu untuk pendekatanmu, Pak Baskara. Semoga ini menjadi awal yang baik bagi kita semua. Tadi lo ujian itu susah banget. Ini nilaiku jelek deh. Ya udah sih, tapi nilai bukan nilai. Ini kenapa kamu menimba ibu? Iya, tapi ini juga. Iya, coba ya. Lucu banget. Iya, juga udah bisa. Ini ngapain sudah itu? Nah, tugas lain. Halo adek, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Kalau boleh tahu adik-adik dari SMA mana nih? Dari SMA Budi Pekerti, Kak. Kebetulan kemarin ada booming refleksi perubahannya. Jadi kakak mau wawancara tentang itu boleh? Boleh. Oke, yang pertama apa sih refleksi perubahan yang ada diterapin di sekolah itu? Kalau menurut saya ya, Kak, refleksi perubahan itu adalah proses buat memikirkan kembali pengalaman yang sudah terjadi. Untuk contohnya menganalisis dampaknya dan juga mengambil pelajaran dari hal tersebut. Pendapat kalian apa tantangan terbesar dalam penerapan metode refleksi ini? Tantangannya itu kurang percaya diri, Kak, terus takut, kadang sulit juga untuk jujur kepada diri sendiri tentang yang kekurangan yang kita miliki. Tapi seiring berjalannya waktu itu merasa nyaman dan terbuka untuk refleksi diri. Jadi gitu, Kak. Pertanyaan terakhir nih. Jadi apa adik-adik merasa ada perubahan positif setelah sekolah nerapin metode ini? Menurut saya nih ya, Kak, semenjak adanya yang diterapin refleksi perubahan ini di sekolah, menurut saya mulai terorganisir sih. Dulu tuh saya orangnya tuh suka menunda pekerjaan, tugas, mau apapun itu saya sering menunda-nundanya gitu loh. Tapi semenjak ini ada, saya lebih rajin untuk mengerjakan tugas, mengerjakan pekerjaan apapun itu, tapi nggak kerja di luar juga. Terima kasih ya sudah mau diwawancarain. Ya, Kak. Ya, sama-sama ya, Kak. Pemeran utama kita Daki semua. Gimana kesan dan pesan? Tag video diulang-ulang terus.